Pernah nggak sih, kamu udah tidur 8 jam, pasang alarm, tapi pas bangun rasanya masih kayak zombie, badan lemes, kepala pusing, bawaannya pengen narik selimut lagi. Padahal kalau dihitung-hitung, jam tidurnya udah cukup banget, usut punya usut. Masalahnya itu bukan cuma soal berapa lama kamu tidur, tapi gimana kualitas tidurmu. Kalau kamu sering begadang atau tidurmu nggak nyenyak dan sering kebangun, siklus alami tubuhmu jadi berantakan. Akibatnya, tubuhmu nggak dapat kesempatan buat masuk ke fase tidur dalam atau deep sleep. Padahal, fase inilah yang paling penting buat memulihkan energi, memperbaiki sel-sel tubuh, dan bikin kamu merasa segar pas bangun pagi. Jadi, yang penting itu bukan cuman kuantitas, tapi kualitas tidurnya. Gimana? Relate banget kan? Coba deh perbaiki jam tidurmu dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih kamu jalan ke dapur, niatnya mau ambil minum? Pas udah sampai, malah bengong. Tadi gue mau ngapain ya? Santai, kamu nggak sendirian. Dan ini bukan tanda-tanda pikun dini kok. Fenomena ini ada nama ilmiahnya. Loh, namanya doorway effect atau efek ambang pintu. Jadi gini, otak kita itu cerdas banget. Waktu kita pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, misalnya dari ruang tamu ke kamar, otak menganggap kita lagi memulai babak baru. Mirip kayak di film, ganti scene gitu. Nah, karena dianggap babak baru, otak secara otomatis membersihkan memori jangka pendek dari babak sebelumnya, termasuk niat awal kamu tadi. Makanya, begitu melewati pintu, ingatan soal mau ambil kacamata bisa langsung amblas sekejap. Unik banget kan cara kerja otak kita? Ini bukan berarti memori kita jelek, tapi justru cara otak buat tetap fokus sama lingkungan yang baru. Jadi, lain kali kamu lupa pas masuk kamar, coba aja balik lagi ke tempat semula. Biasanya langsung inget lagi. Gimana? Menarik kan? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih kamu lagi jalan-jalan ke tempat baru, atau lagi ngobrol sama teman, terus tiba-tiba mikir, kok kayaknya aku udah pernah ngalamin ini ya? Rasanya familiar banget, padahal kamu yakin ini baru pertama kali terjadi. Nah, kalau kamu pernah, selamat, kamu baru aja kena yang namanya deja vu. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Deja vu itu fenomena psikologis yang umum banget. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Simpelnya gini, otak kita itu kan punya bagian yang ngurusin memori dan persepsi. Kadang, sinyal di antara dua bagian ini ada sedikit korsleting atau salah jalur. Akibatnya, informasi yang seharusnya diproses sebagai pengalaman baru malah salah dikenali sebagai kenangan lama. Makanya kita ngerasa kayak nonton ulang sebuah adegan. Padahal itu premiernya. Unik kan? Jadi, lain kali kamu kena deja vu, nikmati aja sensasinya. Itu cuma otakmu yang lagi iseng sedikit. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih, pas lagi nangis terus nggak sengaja air matanya masuk ke mulut, rasanya asin. Kira-kira kenapa ya? Apa karena kita habis makan makanan asin? Tentu bukan. Jadi, air mata kita itu bukan cuma air biasa. Loh, di dalamnya ada kandungan garam dan elektrolit lain yang penting banget buat kesehatan mata kita. Fungsi garam ini keren banget. Salah satunya untuk menjaga mata kita tetap lembab dan terhidrasi. Mirip seperti cairan infus buat tubuh. Selain itu, kandungan garam ini juga punya sifat antiseptik alami yang bisa membunuh kuman dan bakteri. Jadi, setiap kali kita berkedip atau menangis, sebenarnya kita sedang mencuci dan melindungi mata dari infeksi. Keren kan? Tubuh kita memang dirancang super cerdas untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan lewat air mata. Kalau kamu suka konten sains seru kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya lampu jalanan warnanya kuning? Kenapa nggak putih aja, biar lebih terang? Atau warna-warni biar seru kayak lampu disco? Eits, tunggu dulu. Ternyata ini ada alasannya loh. Dan ini penting banget buat keselamatan kita semua. Jadi gini, warna kuning itu punya panjang gelombang yang lebih panjang dibanding warna lain seperti
putih, atau biru. Nah, kelebihannya apa? Pertama, mata kita lebih gampang menangkap warna kuning, terutama saat malam hari atau dalam kondisi minim cahaya. Ini bikin kita lebih awas sama lingkungan sekitar. Kedua, dan ini yang paling keren, cahaya kuning itu jago banget menembus kabut, asap, atau hujan deras. Partikel air di udara nggak gampang memantulkan cahaya kuning. Jadi, jarak pandang kita sebagai pengemudi bisa tetap jelas dan nggak terganggu. Kalau pakai lampu putih, cahayanya bakal memantul balik dan malah bikin silau. Makanya, pemilihan warna kuning untuk lampu jalan itu bukan cuma soal estetika, tapi hasil riset demi keselamatan kita di jalan. Keren kan? Jadi, sekarang kamu tahu deh rahasianya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih habis makan siang, apalagi pakai nasi seabrek, bawaannya langsung pengen rebahan, mata rasanya berat banget, kayak ada magnetnya sama bantal. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Jadi begini, setelah kita makan, tubuh kita itu pintar. Darah akan dialirkan lebih banyak ke sistem pencernaan untuk membantu perut kita mengolah semua makanan enak tadi. Nah, karena darah fokus ke perut, suplai oksigen ke otak jadi sedikit berkurang. Akibatnya, kita jadi merasa lelah, kurang fokus, dan pastinya ngantuk. Fenomena ini makin mania terjadi kalau kamu makan makanan yang tinggi karbohidrat, seperti nasi, roti, atau pasta dalam jumlah banyak. Tubuh akan melepaskan insulin yang memicu produksi serotonin dan melatonin, hormon yang bikin kita rileks dan ngantuk. Jadi, sekarang udah tahu kan? Kenapa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan info seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih kalian habis mimpi seru banget? Rasanya nyata banget, kayak lagi di film Hollywood, tapi pas bangun, kok lupa? Cuma inget sepotong-sepotong doang? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Ini ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, waktu kita tidur dan bermimpi, otak kita tuh lagi sibuk banget, tapi ada satu bagian penting yang kerjanya nggak maksimal, namanya hipokampus. Nah, hipokampus ini tugasnya kayak manajer file di komputer. Dia yang mindahin data dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Karena si manajer ini lagi setengah sadar pas kita mimpi, cerita mimpi kita yang keren itu cuma kesimpan sementara. Begitu kita bangun, otak langsung fokus ke dunia nyata. Akibatnya, file mimpi tadi langsung kehapus sebelum sempat di-save permanen. Itulah kenapa cuma dalam hitungan detik, detail mimpi bisa langsung buyar. Unik. Ya, kalau kalian suka konten seru kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih kamu lagi dengerin lagu favorit, terus tiba-tiba langsung merinding satu badan? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ternyata, ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Saat kita mendengarkan musik yang kita suka banget, apalagi di bagian yang paling epic, otak kita itu melepaskan hormon yang namanya dopamin. Yap, ini hormon yang sama yang muncul waktu kita lagi jatuh cinta atau merasa terharu banget. Dopamin ini sering disebut juga hormon kebahagiaan. Nah, lonjakan dopamin yang mendadak inilah yang memicu reaksi fisik berupa merinding atau frisson. Jadi, kalau kamu sampai merinding pas dengerin lagu, itu tandanya otakmu benar-benar terkoneksi dan tersentuh oleh emosi yang disampaikan musik tersebut. Keren ya? Jadi, lagu apa nih yang sering bikin kamu merinding? Coba deh, share di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih, lagi asyik kerja atau main game, tiba-tiba si anabul kesayangan malah nangkring di atas laptop? Atau pas mau ambil baju di lemari, dia udah duluan rebahan di sana. Gemes banget kan? Tapi, kenapa ya mereka suka banget begitu? Ternyata, ada alasan manis di baliknya loh. Kucing itu suka banget sama tempat yang hangat. Nah, laptop yang lagi nyala kan hangat tuh. Jadi berasa kayak selimut elektrik buat mereka. Selain itu, yang paling penting, baju dan barang-barang kita itu punya aroma khas tubuh kita. Buat kucing, aroma ini adalah tanda wilayah aman dan penuh kasih sayang. Jadi, saat kucingmu memilih tidur di atas laptop atau tumpukan bajumu, itu bukan karena iseng. Itu cara mereka bilang, aku sayang kamu dan aku merasa paling aman di dekatmu. Mereka menganggap kamu dan barang-barangmu sebagai sumber kenyamanan terbesar di dunia mereka.
Sweet banget kan? Jadi gimana pengalaman kamu sama si Anapul di rumah? Coba deh cerita di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan info seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pernah nggak sih lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba kamu cegukan? Hik, ganggu banget kan? Sebenarnya kenapa ya kita bisa cegukan? Sini, aku kasih tahu rahasianya. Jadi begini, di bawah paru-paru kita ada otot besar namanya diafragma. Nah, cegukan itu terjadi pas otot ini tiba-tiba kejang atau kontraksi tanpa kita suruh. Kaget kan dia? Makanya udara jadi masuk terlalu cepat dan nabrak pita suara, terus muncullah bunyi. Hik, biasanya ini kejadian kalau kita makan terlalu cepat, minum soda, tertawa terbahak-bahak, atau bahkan pas lagi gugup. Simpelnya, cegukan itu cara tubuh kita buat bilang, santai dulu dong. Napasnya lagi nggak sinkron nih. Untungnya, cegukan ini biasanya cuma sebentar dan bisa hilang sendiri. Jadi, lain kali kalau cegukan, jangan panik ya. Itu cuma alarm kecil dari tubuhmu. Gimana? Sudah nggak penasaran lagi kan? Kalau kamu suka info-info seru kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.